الهجرة رحلة هادينا. لاسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم. Kata li pada lafaz lismin adalah harf jar. Dalam konteks ini ia bermakna ila, bisa diterjemahkan menjadi. Kata ismin pada lafaz lismin adalah isim yang berasal dari kata sumu yang maknanya irtifa' atau ulu, yakni tinggi. Tapi sudah menjadi istilah ini ya, ismin, sehingga cukup diterjemahkan isim. Kata wa pada lafaz wa fi'lin adalah harf ataf. Maknanya limutlaqil jam'i, bisa diterjemahkan dan. Kata fi'lin pada lafaz wa fi'lin adalah masdar. Aslinya dari kata fa'ala yaf'alu fi'lan. Sudah menjadi istilah di sini, sehingga cukup diterjemahkan fi'il. Kata summa adalah harf ataf. Makna asalnya adalah littarakhi, yang biasanya diterjemahkan kemudian. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bermakna wa, yakni dan. Sebab tidak mungkin ada makna tarakhi dalam aqsam atau pembagian. Membela bahwa makna tarakhi tetap bisa dipakai dengan alasan derajat harf adalah paling rendah, itu sudah tidak diperlukan lagi karena saat Al-Imriti menempatkan harf di urutan ketiga dalam penyebutan, maka itu sudah menunjukkan derajat kemuliaannya di urutan keberapa. Nah, penyebutan harf summa di sini ada kemiripan dengan bait Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Yakni saat beliau berkata, kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Abu Hayyan dalam kitab beliau bernama Manhajus Salik halaman 3 itu mengingkari penggunaan kata summa ini. Tetapi ulama yang membantah keberatan Abu Hayyan ini mengatakan begini. Pertama, summa bisa bermakna wawu. Kedua, summa walaupun dimaknai tarakhi, yakni dengan makna hakikinya, itu juga tidak masalah karena harf memang statusnya paling rendah jika dibandingkan dengan fi'il dan isim. Kita lanjutkan. Harfin adalah isim yang makna bahasanya adalah tepi atau pinggir. Nah, tapi ini sudah menjadi istilah nahwu, jadi cukup diterjemahkan harf. Kata tanqasim adalah fi'il mudhari. Asalnya dari kata inqasama yanqasimu. Maknanya adalah mutawa'ah qasama yang bermakna membagi. Jadi inqasama itu karena ia mutawa'ah, maka bisa diterjemahkan terbagi. Huruf ta pada kata tanqasim merujuk pada kata al-kilmah pada bait sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa istilah penting yang bisa kita ingat-ingat. Al-kilmah itu disebut muqassam. Nah, masing-masing dari isim, fi'il, dan harf itu disebut qismun. Kemudian masing-masing dari tiga macam itu dibandingkan dengan dua kawannya itu disebut qasim. Jadi ini kerangka berpikir terkait pembagian ya. Ada yang disebut dengan muqassam, ada yang disebut dengan qismun, ada yang disebut dengan qasim. Definisi muqassam itu apa? Muqassam adalah al-mahallul ladzi waradat alaihil qismah. Adapun qism itu maknanya adalah ma kana mundarijan tahta syai'i wa khassa minhu. Adapun definisi qasim maka ia adalah ma kana mubayinan lisyai'i wa mundarijan ma'ahu tahta aslin kulli. Hasanan. Kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Wa hadhihi thalathuha hiyal kalim. Kata wa pada lafaz wa hadhihi mungkin difahami sebagai wawu istinaf, jadi tidak usah diterjemahkan. Atau jika difahami wawu ataf berarti diterjemahkan dan. Kata hadhihi pada lafaz wa hadhihi adalah isim isyarah untuk jarak dekat muannas.
Ya, bisa diterjemahkan ini. Musyar ilaihnya atau yang ditunjuk adalah isim, fi'il, dan harf. Kata salasu pada lafaz salasuha adalah adat atau bilangan yang bermakna 3. Kata ha pada lafaz salasuha adalah dhamir muttasil posisi genitif. Dalam konteks ini berposisi sebagai pemilik. Dhamir ha merujuk pada isim, fi'il, dan harf sebelumnya. Bisa diterjemahkannya. Frasa salasuha termasuk idhafah jenis idhafatu ismil adadi ilal ma'dud. Ya. Frasa salasuha ini adalah versi mayoritas manuskrip, termasuk mayoritas syarah dan juga yang dipilih oleh Al-Ulami dan Abu Sari'. Sebagian manuskrip ada yang menuliskannya salasatun. Jadi bunyi baitnya menjadi wa hadhihi salasatun hiyal kalim. Ya, jadi kalau ada yang membaca salasatun maka tidak usah terkejut karena memang ada versi manuskrip yang menuliskannya begitu. Lanjut, kata hiya adalah dhamir munfasil untuk mufrad muannas ghaibah. Nah, tapi dalam konteks ini dipakai untuk menunjuk jamak ghairu aqil yang merujuk ke kata salas. Ia bisa diterjemahkan dia. Kata al-kalim adalah jamak taksir dari kalimah yang bisa diterjemahkan kata-kata. Misalnya seperti dalam ayat surah An-Nisa ayat 46, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Termasuk dalam surah Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Nah, jamak taksir kalimah itu memang bisa kalimat atau kalim. Jika dijamakkan dengan membuang tak marbutah menjadi kalim, berarti ia seperti syajarah yang dijamakkan menjadi syajar. Juga tamrah yang dijamakkan menjadi tamrun. Juga sidrah yang dijamakkan menjadi sidrun. Juga seperti nabiqah yang dijamakkan menjadi nabiq. Sebagian ulama memahami al-kalim itu sebagai isim jenis jam'i yang tidak ada jamaknya. Nah, ini pendapat Ibnu Unaqa. Dan beliau mendefinisikannya sebagai majtama'at fihi thalathu kalimatin sawa'an hasalat fiha al-ifadatu am la. Jika maknanya memilih ini berarti diterjemahkan memakai lafaznya saja karena sudah menjadi istilah. Jadi cukup diterjemahkan kalim. Nah, patut dicatat di sini jika kalim ini berasal dari kalimah, maka kalimah ini dalam bahasa Arab bisa dibaca dengan 3 cara, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Cara pertama adalah dibaca dengan wazan nabiqah, ya kalimah. Ini dialek Hijaz dan yang dipakai Al-Quran. Cara yang kedua adalah dibaca dengan wazan sidrah, yakni al-kilmah. Ini dialeknya Tamim, dan ini yang dipakai Al-Imriti dalam bait sebelumnya. Tamim adalah kabilah Mudar. Moyangnya bernama Tamim bin Mur. Cara yang ketiga adalah dibaca dengan wazan tamrah, yakni kalmah. Nah, kata Ibnu Hisham dalam syarah Syudzur Zahab, beliau menisbahkan dialek ini pada kabilah Tamim juga, termasuk Burhanuddin Al-Ahsa'i. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat ini dialeknya Bani Lahyan. Jadi kilmah atau kalmah itu termasuk bahasa fasih, bukan darurat syair. Bahkan semua isim berwazan fa'ilun itu misalnya seperti kabitun dan katif itu juga boleh dibaca dengan 3 cara tersebut. Jadi kabit boleh dibaca kabit atau kibdun atau kabdun. Katif boleh dibaca dengan katifun atau kitfun atau katfun. Jika ain termasuk huruf halq, maka boleh dibaca dengan cara keempat, yakni fa-nya mengikuti harokat tengah yang dikasroh, baik dia menjadi isim maupun fi'il. Misalnya kata fakhidh itu boleh dibaca fikhidh juga. Termasuk syahid boleh dibaca menjadi syihid. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة